Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang semoga dimuliakan, diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, seluruh umat Islam seluruh dunia memperingati hari raya Idul Adha. Tepat sehari setelah jutaan umat Islam menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah, berkumpul mengenakan ihram dengan bentuk dan warna yang sama sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan satu bangsa dengan bangsa lainnya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang kita peringati ini adalah hari ketika satu keluarga mengatraksikan spirit perjuangannya, spirit kesetiaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keluarga ini telah menapaki jalan terjal menuju ketinggian derajat maqam mahmudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita harapkan kehadiran kita memperingati Idul Adha ini menjadi momentum yang tepat untuk mengambil spirit pengorbanan untuk maros lebih religius di masa yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillah. Jamaah yang berbahagia, pelajaran apa saja yang dalam kisah yang penuh sejarah, makna, ibrah dan pelajaran itu? Yang pertama, beliau di setiap munajatnya, doa utama yang beliau panjatkan sepanjang usianya adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, karuniakanlah kami anak yang soleh. Doa ini selalu dipanjatkan tanpa bosan, apalagi putus asa, hingga beliau sampai umur senja. Beliau baru dikabulkan doanya, fabasyirnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira buat Ibrahim, yaitu anak yang soleh, yang santun. Sampai istri beliau Bunda Hajar kurang yakin, sehingga beliau berkata, ini ajuzun akim. Demikian keheranan, ketajuban istri Ibrahim alaihissalam. Namun Allah berkehendak lain. Sekalipun menurut medis beliau sudah menopaus, tidak memungkinkan lagi hamil, tidak memungkinkan lagi mengandung seorang bayi. Namun Allah berkehendak lain. Allahu ghalibun ala amri, dan Allah tidak pernah dikalahkan dalam urusannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Hadirin berbahagia, pesan penting pada episode ini adalah: satu, pejuang sejati sadar bahwa jalan yang dilalui adalah jalan panjang, butuh kesabaran, butuh napas panjang, dan tidak akan tergesa-gesa memetik buah sebelum ranum. Yang kedua, betapa penting menghadirkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan betapa pentingnya regenerasi, sehingga seorang pemimpin sejati mempersiapkan SDM sama pentingnya dengan mempersiapkan infrastruktur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, episode kedua dalam kisah bersejarah ini, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengantarkan keluarganya dari Palestina menuju Makkah, Baitullah, lembah yang tandus pada waktu itu. Beliau menempuh perjalanan kurang lebih 1.500 km mengantar keluarganya. Sesampai di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, lembah yang gersang, tidak berpenghuni, dan pada saat itu beliau mendapatkan perintah untuk kembali meninggalkan keluarganya menuju Palestina. Setelah sampai di lembah, Ibrahim dapat perintah untuk tinggalkan keluarga, tentu dengan tanpa bekal, tanpa perabot yang lazimnya yang biasa memanjakan ibu sekarang. Namun beliau tinggalkan, dan tatkala beliau melangkahkan kaki menuju Palestina, beliau dikejar oleh sang bunda istri tercinta, Ibunda Hajar. Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami berdua begitu saja? Namun Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, karena bergejolak dalam hatinya antara cinta keluarga dan perintah yang mulia yang tentunya di atas segala-galanya. Sang Ibrahim langsung melangkahkan kaki dan dikejar ketiga kalinya oleh Bunda Hajar. Ya Ibrahim, suami yang saya tercinta, a'marakumullahu bihaza, apakah engkau melakukan semua ini karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibrahim menjawab tanpa menoleh, karena masih menahan perasaan cinta yang tidak mampu dia membendung kasih sayangnya, kecintaannya buat istri tersayang. Beliau berkata, "Na'am, betul." Dan bila kita terjemahkan dengan bahasa bebas, Hajar bertanya, "Apakah engkau melakukan ini karena perintah, karena tugas negara?" Maka Ibrahim mengatakan, "Na'am, ini adalah tugas kewajiban negara." Maka Ibunda Hajar mengatakan, merespon dengan baik, "Idzan Allahu la yudhi'na." Jika demikian, insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Hadirin hadirat yang sama berbahagia, inti pesannya adalah bila sebuah keluarga ada saling kepercayaan, maka rumah tangga itu akan tangguh. Bila ruang kerja kita ada saling kepercayaan, yang memimpin mendapatkan trust dan yang dipimpin merasakan santunan dan sentuhan kasih sayang dari atasan, maka akan melahirkan produktivitas yang tinggi, selanjutnya menghadirkan kesejahteraan. Karena kita dalam kisah ini kita lihat tak kalah responsif dari Ibunda Hajar dengan meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya adalah tidak lebih daripada karena tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Maka lahirlah kreativitas Ibunda Hajar, lahirlah spirit kebangkitan untuk selalu berbuat. Maka dengan Hajar, Ibunda Hajar melakukan lari-lari kecil antara Safa dan Marwah, dan Allah menghadiahkan air Zam-Zam yang tidak pernah kering, tidak pernah surut, walaupun jutaan jamaah haji mengkonsumsinya. Hadirin hadirat jamaah Id yang berbahagia. Yang ketiga, mari kita saksikan dialog yang edukatif, penuh cinta, sekalipun suasana sangat menegangkan. Mari kita saksikan bagaimana sang ayah Ibrahim alaihissalam dengan sangat hati-hati bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Wahai anak yang saya cintai, wahai anak buah hati kami,
Saya mendapatkan perintah lewat mimpi. Saya diperintahkan anni azbahuka. Saya diperintahkan untuk menyembelih engkau wahai anak yang saya cintai. Apa respon sang Ismail? Beliau merespon dengan sangat sopan sekalipun suasana tegang. Beliau berkata, ya abati, wahai bapak yang saya cintai, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku yang saya cintai, laksanakan itu perintah Allah, jangan tunda-tunda. If'al ma tu'mar, dan insya Allah engkau menyaksikan saya menjadi orang yang bersabar menerimanya. Luar biasa zaman berbahagia, terjadinya edukasi, terjadinya dialog yang efektif, komunikatif, santun di antara mereka. Inti pesannya adalah tidak mungkin akan terjadi suasana seperti itu jika hal itu tidak dilewati dengan sebuah edukasi yang efektif. Tarbiyah ailiyah terjadi dalam rumah tangganya. Tidak mungkin akan seketika ada anak cerdas seperti itu menjawab dengan lugas, dengan penuh kasih sayang. Tentu ini adalah melewati proses tarbiyah ailiyah, tarbiyah pendidikan rumah tangga yang intensif akan terjadi. Olehnya itu pesan pentingnya adalah mari menjadikan rumah kita bahagian ruang tarbiyah untuk melakukan transformatif nilai-nilai luhur, komunikasi penuh cinta. Sangat bisa kita jika sang ayah tidak sukses menjadi teladan di hadapan anak kita. Sangat riskan, sangat disayangkan bila seorang ayah tidak menjadi teladan di hadapan anaknya. Dan ibu hanya sukses sebagai wanita karir, tapi gagal berkarya dan mendapatkan meraih cinta anak-anaknya di rumah. Ketahuilah, ketahanan keluarga adalah bahagian ketahanan bangsa. Untuk itu jangan kita memberikan kesempatan terbuang begitu saja tanpa kita melakukan edukasi yang intensif dalam rumah tangga kita. Olehnya itu jangan serahkan pendidikan anak kita kepada Google, internet, sosmed, sementara kita lalai alfah di hadapan anak-anak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Jamaah yang dimuliakan Allah, episode yang keempat, episode yang sangat menegangkan. Betapa tidak, ini adalah saat-saat Ibrahim yang akan mengeksekusi langsung untuk menyembelih anaknya, anak semata wayangnya, anak tunggal yang sekian lama dirindukan. Dengan tangan sendiri, mungkin boleh jadi ada orang yang menyudahi anaknya, mengeksekusi anaknya dengan perantaran orang lain, tapi ini adalah dengan tangannya sendiri. Tentu adalah suatu hal yang sangat menegangkan. Terjadi pergolakan dalam jiwa Ibrahim antara perintah Allah dan kasih sayang pada anak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tak kala keduanya pasrah bertawakal kepada Allah untuk memenuhi keinginan dan janji Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi jamaah berbahagia? Tentu adegan ini akan memunculkan berbagai pikiran. Pasti Ismail putus batang lehernya, pasti bersimbah darah, pasti mati di tangan ayahnya sendiri. Ternyata tidak sama sekali. Hadirin berbahagia, kita sangka tangan Ibrahim cepat melaksanakan amanah perintah Allah, jauh lebih cepat tindakan Allah menyelamatkan Ismail alaihissalam. Qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau Ibrahim membenarkan mimpimu. Ini adalah kadzalika najzil muhsinin, balasan orang-orang yang selalu berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bisibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Inti pesannya adalah satu perintah Allah adalah ujian keimanan.
Yang kedua, tidak ada perintah Allah yang mendatangkan mudarat. Yang ketiga, bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kelima, sesungguhnya seluruh ibadah seharusnya berimplikasi dalam kehidupan sosial, termasuk Idul Kurban. Jamaah yang berbahagia, itulah sebabnya disyariatkan daging korban kita dibagi tiga: sepertiga untuk pemilik korban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan buat andai tolong keluarga kerabat. Itu memberi makna yang dalam bahwa sesungguhnya Idul Kurban adalah hari-hari yang akan memberi perhatian pentingnya menghubungkan silaturahim antara fakir dengan si kaya, antara teman, karib kerabat, agar terjadi sinergitas dalam masyarakat, agar terjadi sesuatu yang saling membantu dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat religius, masyarakat yang senantiasa aman, sejahtera, dan senantiasa menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan. Mari kita simak ungkapan Imam Ahmad. Beliau berkata, man tawaffa al-baital harami wa nasiya an yatawafa haulal fuqara'i bimu'tana qala kulla yaumin min sa'atil auz. Buta itu, kata beliau, adalah orang yang mengelilingi Ka'bah, namun ia lupa tidak mengelilingi orang-orang fakir di sekitarnya. Mereka mati setiap hari karena sangat miskin. Buta itu bagi orang yang sholat dan puasa, kemudian menipu dalam jual belinya. Buta itu bagi orang yang berdiri di hadapan Allah dan dalam hatinya masih menyimpan dendam, kebencian, dan merendahkan sesama. Buta itu adalah orang yang senantiasa sujud berpuasa, namun mulutnya tidak pernah berpuasa, mengecam, mencaci maki, mengadu domba. Buta itu adalah orang yang kenyang sementara di sampingnya kelaparan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillah. Itulah makna Idul Kurban yang telah kita peringati ini. Mereview kembali peristiwa yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang menjadi simbol keluarga yang tangguh, simbol keluarga yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, simbol keluarga yang siap mengorbankan segalanya demi kepentingan umat. Allahu akbar, Allahu akbar. Semoga kita terinspirasi. Mari kita berdoa setelah ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min sururi min anfusina wa sayyiati min a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadata sidqin wa haqqin, sahadatan la raiba fiha wa la sak. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man wala. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang sama berbahagia, mari kita menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan dan keyakinan bahwasanya doa-doa kita akan didengar dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratal lati hiya ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rohatan lana min kulli sa. Allahumma ya Allah ya Rabbana, sesungguhnya Engkau menyaksikan hamba-hambamu di sini duduk bersimpu mengadahkan tangan berdoa bermunajat kepada dengan penuh harapan kiranya Engkau mengabulkan doa-doa. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hamba-hambamu di sini duduk bersimpu mengadukan betapa banyak dosa, kelalaian, kemaksiatan yang masih kami lakukan ya Allah. Namun kami tidak pernah putus asa dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami tidak putus asa dengan ampunan-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kelalaian kami ya Allah. Ampunilah maksiat kami ya Allah. Sebab jika Engkau tidak ampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi dunia dan akhir. Ya Allah ya Rabbana, kami sadar betapa banyak nikmat yang Engkau curahkan kepada kami ya Allah. Namun boleh jadi kami belum termasuk orang yang mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Buktinya ya Allah, terkadang nikmat yang kami kejar menjadi penyebab melupakan Engkau ya Allah. Kami kejar nikmat-Mu ya Allah, tapi kami melupakan Engkau sebagai pemberi nikmat ya Allah. Masih terkadang tertunda-tunda salat kami ya Allah karena hal-hal sepele ya Allah. Masih terkadang menahan hak-haknya fakir miskin ya Allah karena masih ada kebahilan, keserakahan dalam jiwa kami ya Allah. Untuk ya Allah, ampunilah kelalaian kami ya Allah. Cabutlah kebahilan dalam hati-hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, perbaikilah urusan agama kami karena itu adalah tumpuan harapan bagi kami. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah urusan dunia kami karena di sini kami hidup. Ya Allah ya Rabbana, perbaikilah urusan akhirat kami karena di sanalah tempat kami kembali. Dan jadikanlah kehidupan kami sebagai kesempatan memperbanyak kebaikan. Dan jadikanlah kematianku kelak istirahat dari segala macam kesusahan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, limpahkan rahmat, limpahkan taufik kepada kami. Beri bimbingan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar mampu membangun, tidak hanya mampu membangun, menghubungkan jalan kota dengan desa, namun mampu menghubungkan hati-hati kami ya Allah, mampu menghubungkan pikiran-pikiran kami ya Allah, agar bisa mewujudkan Maros yang lebih religius, berdaya saing. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami bukan hanya mau menyelamatkan dunia kami, tapi juga akan berusaha menyelamatkan kehidupan akhirat kami. Ya Allah ya Rabbana, jadikan pemimpin-pemimpin kami bukan hanya mampu meramaikan mal-mal, kantor-kantor, tetapi ya Allah, mereka juga berpikir bagaimana memakmurkan masjid, rumah-rumah-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang senantiasa arif, senantiasa bijaksana, pemimpin yang senantiasa mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakatnya, dan pemimpin kami mampu bagaimana dia mengucurkan kasih sayang buat masyarakatnya. Allahumma ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para orang muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah, karena kami sadar ya Allah, yang menghambat kami melakukan aktivitas adalah dosa dan maksiat.
Ampunilah dosa maksiat kami, ringankanlah pikiran kami, cerdaskan pikiran kami, longgarkan hati kami, mampu menerima perbedaan di antara kami. Ya Allah, ya Rabbana, beri kekuatan kepada kami agar kami selalu berkontribusi positif pada pembangunan kabupaten kami untuk mewujudkan maros sejahtera, religius dan berdaya saing. Allahumma, ya Allah, ya Rabbana, terimalah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.